Selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi di sini mau mencoba eksperimen yang sudah pernah dilakukan oleh teman-teman sebelumnya. Tapi karena ini sebagai otodidakers ya, yang belajar dari belajar dan belajar, jadinya saya mau mencoba membuat baterai yang kapasitasnya ini 3,7 volt atau 3,8 volt, rencana mau diturunkan menjadi 1,5 volt biar bisa dipakai di jam dinding supaya nggak diganti-ganti. Kebetulan ini ada jam baterai bekas. Modalnya seperti biasa, contohnya ada cuma dua aja di sini ya, dua resistor ukuran 10 kilo ohm dan satu transistor TR Bravo Charlie 547 BC 547. Nah, kita coba ya, sesuai nggak nih sama yang kita udah beli ini. Kita tes di sini nilainya berapa ini ya, 9,82 ya, mendekati 10 kilo ohm. Ini 9,87, ternyata nggak sama ya, tapi ya udahlah, 10 kilo ohm ya. Ini di 20 kilo ohm, 10 kilo ohm ya. Jadi dua ini bagaimana kita merakitnya ya, ini kita coba merakitnya bagaimana caranya ya, masih belajar lagi nih ya. Oke, kita tunggu cara merakitnya. Untuk memulainya, kalau saya baca-baca, transistor ini ada 3 kaki ya. Kakinya itu terdiri dari kolektor ya, basis sama emitter ya, mungkin kali ya betul. Kolektor kiri, basis, emitter. Tahunya saya dari mana? Dari bentuknya aja, karena saya kan nggak ngerti gimana ngeceknya. Jadi kalau transistor kan seperti ini nih bentuknya nih ya. Di ini ada setengah lingkaran di sini ada yang rata nih, ini ada yang rata, ini rata ya. Di sininya setengah lingkaran. Nah, jadi kita ngadepin ke depan aja gitu. Jadi yang ratanya ini, saya nggak tajam ini ya. Yang ratanya ini berarti di depan kita. Kalau ini posisi di depan kita, sebelah kirinya kolektor, yang tengahnya ini basis, yang kanannya emitter. Itu ya malum ya, namanya belajar terus, kita mencoba. Nah, ini akan saya coba untuk solder ya. Ini mesti diadu nih katanya nih. Nah, ini kalau resistor ini diadu tidak ada apa sih positif negatifnya, jadi terbalik-balik nggak apa-apa gitu ya. Ya udah, ikutin aja. Jadi ini kita puntir aja nih, puntir. Nanti kita solder di tengah sini nih, di basis itu ground ya, kalau bahasa umumnya tuh ground, saya nggak ngerti lah, ikutin aja dah istilahnya basis. Ini kita solder tengah. Waduh, susah nih, mana ya, nah begini. Nah, ini kita solder nih, cuman kalau solder menyolder kurang jago juga nih biasanya nih, jadi terpaksa mesti, pokoknya nih yang tengah nih, ini satu bagian yang nempel ini kita solder ke yang tengah ya. Oke, kita masuk ke tengah. Nah, kira-kira seperti inilah ya. Ini itu, ini kan tadi disebut ya, yang sebelah kiri kolektor, ini kiri kolektor, yang tengah ini basis, yang kanan ini emitter. Jadi dua ini udah saya gabung. Di solder yang sebelahnya, ini kaki yang sebelahnya ini nyambung ke kolektor, yang satunya lagi bebas ya, ini bebas, sementara ini yang bebas ya, sebelahnya resistor, yang emitter, sementara ini bebas. Ini kemana nyambungnya ya, kita lihat lagi kemana dia nyambungnya nih. Oke ya, ini dia ya. Oke, kita lanjut lagi ya.
Belum lanjut, kita hitung dulu ya. Baterai yang 3,8 volt ini berapa sih kapasitasnya ya? Ini saya udah tandain, ini positif di sebelah kiri, yang negatif sebelah kanan. Kita lihat berapa sih ya kapasitasnya. Ini kita tempel ya, 3,4, 3,5 volt. Ini emang udah bekas, ini bekas laptop ya, baterainya saya bongkar aja, ini nggak kepake lagi. Nih, 3,46 volt ya. Kita coba rangkaikan dengan yang ini tadi nih, rangkaikan apa, resistor dan transistor. Caranya gimana ya? Ini, oh ini kita solder dulu ya, ini supaya kabelnya ada ya. Ini solder menyolder saya nggak bisa videoin karena ngeri kena solderan aja, panas sampai malum lah. Kita kan bukan teknisi andal, teknisi biasa-biasa, jadi mesti hati-hati ya. Oke, jadi kita pause dulu. Jadi nanti kita pokoknya nih kita solder dengan kabel ini ya. Yang merah nanti buat positifnya, yang negatif, yang hitam buat negatifnya. Kita tunggu sebentar ya, kita solder dulu ke baterai ini kabelnya. Nah, ini sudah disolder ya kabelnya. Ini yang positif yang warna merah, yang negatif warna hitam ya. Kita taruh di belakang. Yang warna merahnya ini disolder ke kolektor. Ini nih kolektor nih, paling kiri ya tadi ya, ini ke kolektor. Yang warna hitam atau negatifnya ke resistor yang satunya lagi nih, yang bebas ini. Ini kita solder ke sini nih ya. Ini dia ya, nanti kita solder ya. Ini disolder ke sini, yang merahnya ke kolektor, negatifnya ke resistor yang nyambung ke basis. Kita solder dulu. Oke. Nah, setelah disambung, kita cek berapa sih. Tadi kan aslinya kan keluarannya di baterainya ya, masih baterai. Ini kan 3,46 ya, udah agak turun yang belum di charge ini ya. Mestinya kan 3,8, ini 3,46. Lalu keluarannya kita cek dari kolektor. Dari kolektor ini kita pindahin ke emitor. Ini sebagai keluaran. Nah, 1,37. Ini kan harus 1,5 nih. Nanti kalau kita charge mudah-mudahan dia kuat lagi, karena ini baterainya bekas, sudah lama nggak di charge. Nah, tuh keluarannya 1,3435. Itu dia. Jadi nanti ini yang emitornya ini masuk ke tempat baterai yang positif, yang negatifnya ini masuk ke baterai, tempat baterai yang di jam itu yang negatif. Udah itu aja kan. Nah, terus kita coba di jamnya nggak ada. Tapi yang penting itulah prosesnya ya. Seperti itu, sederhana aja. Ini harganya juga murah ya. Ini harganya resistornya ini kalau nggak salah satu biji ini 300 nih ya. Jadi 300, 2600. Transistornya harganya 1000. Tapi kalau di online sih 500 ini harganya nih. Saya belinya tadi di offline ya, karena lama nunggunya kalau beli di online. Jadi ini 1000, ini 600. 1600 sudah jadi untuk menurunkan 3,7 volt menjadi 1,5 volt. Itu saja ya. Mesti dicoba lagi ke jam. Wah, jamnya nggak ada nih, tapi kita coba lihat dulu ya. Berhubung jamnya nggak ada, tesnya pakai bandul aja, bandul jam. Nah kan, lihat kan udah diadu itu ya. Itu di bawah pakai ini dengan rangkaian ini tadi. Di positifnya hitam ya, kabel yang hitam. Oh, bandulnya jalan tuh, bandul jam. Jadi walaupun 1,3 volt udah berkurang ya, masih bisa kuat juga menggerakkan bandul ini.
Jadi bikinnya sudah sukses, tinggal nanti kita rangkai ke jamnya, ke jam dinding. Ya, itu saja kawan-kawan. Latihan kita hari ini membuat rangkaian transistor dan resistor, menurunkan 3,7 volt menjadi 1,5 volt untuk bisa menggerakkan jam dinding. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi, coba-cobaan yang lain lagi yang bisa kita membuat senang, bisa merangkai walaupun kita tidak mempunyai dasar elektronik atau teknisi, sebagai teknisi, tapi kita dengan belajar kita bisa membuat juga. Orang bilang zaman dulu asa bisa karena biasa, karena kita sering melihat, kita mau mempelajari dan kita bisa melakukannya. Terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu lagi ke hari-hari yang lain. Selamat siang. Goyang terus, goyang terus, walaupun melintir-melintir ya. Oke, sip sip.